Halo semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan nama saya Farhan Fawaz Ramadan. Dan mungkin saya kali ini akan membahas tentang fenomena menarik dalam sebuah konser musik. Terutama hal ini terkait dengan dengan mini konsernya salah satu band dari Indonesia, yaitu band lokal Indonesia, yaitu The Sigit. Jadi mini konser ini dilakukan oleh Bank Mandiri secara gratis untuk memberikan sebuah tease sedikit untuk event Soundfest 2025. Jadi kali ini saya akan membedah lewat perspektif ritual dan performatif menurut Richard Sessner. Jadi Richard Sessner ini adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di ranah performatif atau pertunjukan. Jadi apa itu ritual, liminalitas, dan teorinya Richard Sessner ini? Jadi yang pertama, kayak kita tuh harus pahami dulu nih apa itu ritual dalam konteks pertunjukan. Jadi Richard Sessner menyebutkan bahwa performance atau pertunjukan adalah sebuah perilaku ritualistik yang diwarnai oleh unsur permainan atau play. Jadi ritual menurut Sessner adalah aksi yang diulang-ulang, punya aturan, dan seringkali punya dimensi sakral yang konteksnya bisa berubah, dari agama, perayaan komunitas, bahkan ya konser musik. Jadi liminalitas itu adalah momen transisi antara yang biasa ke luar biasa. Dalam konser, liminalitas itu terjadi saat penonton dan performer memasuki ruang energi yang baru dan keluar dari rutinitas sehari-hari mereka, menuju pengalaman yang kolektif dan juga penuh makna tentunya. Dan selanjutnya mini konser. Bagaimana sih mini konser The Sigit ini bisa disebut sebagai ritual modern menurut Sessner ini. Jadi acara mini konser The Sigit ini tuh emang dasar di GBK ini tuh kan emang dasarnya bagian dari Soundfest 2025 ya. Jadi bukan sekedar hiburan, hiburan aja. Dan juga penonton dari berbagai kota, kalangan, umur tuh mulai berkumpul, yang dimana mereka tuh kayak semacam terikat gitu oleh peraturan yang tidak tertulis, yaitu seperti membawa merchandise band The Sigit, yaitu kaos-kaos band The Sigit, artikel-artikel mereka. Lalu juga ada beberapa hal seperti chanting bersama, lalu meneriakan lirik lagu, bahkan momen-momen khas seperti menyanyikan Live in New York secara kolektif. Jadi seluruh tata ruang, pembatas panggung, lighting, hingga dress code informal tuh kayak membentuk sebuah frame yang membedakan konser dari kehidupan sehari-hari. Dan juga Sessner membedah struktur dalam sebuah pertunjukan menjadi 4 lapis, yaitu yang pertama ada drama. Drama ini yang bermakna adalah cerita yang diangkat. Misal narasi dalam lirik The Sigit di salah satu lagunya, yaitu Black Amplifier, yang menceritakan tentang bagaimana seorang anak muda yang berusaha menjadi musisi, tetapi
dia tuh harus menghadapi seperti sebuah tantangan yang harus dihadapi dihadapi seorang musisi di dalam sebuah industri musik gitu. Lalu kedua ada script, yaitu peta produksi dan juga susunan lagu dan rundown show. Yang ketiga ada theater, aksi nyata performer, apa yang terjadi di panggung, improvisasi, interaksi dengan penonton. Jadi itu dari beberapa konser-konser The Sigit yang pernah saya tonton, pertunjukannya juga sering dilakukan oleh vokalisnya ya. Lalu yang keempat ada performance. Jadi performance ini adalah keseluruhan pengalaman, termasuk penonton yang menyanyi, teknisi, bahkan kayak petugas keamanan gitu. Dan juga dalam momen tersebut ya, perbedaan antara performer dan penonton tuh jadi lebih cair gitu. Jadi penonton turut menjadi bagian dari pertunjukan tersebut, seperti tadi lewat chanting, terus melompat, mosh pit, bahkan ritual-ritual aneh tuh semacam lempar sepatu ke langit-langit, lalu juga melakukan crowd surf ke atas panggung. Jadi inilah wilayah liminal dimana tuh kayak mereka semua keluar dari identitas harian mereka dan menjadi komunitas yang sementara gitu. Jadi ada beberapa momen-momen liminal di konser. Jadi beberapa momen-momen liminal di konsernya mini konser The Sigit ini, yaitu ada beberapa momen, yaitu ada momen-momen paling liminal dalam konser ini. Misalnya saat The Sigit bawain lagu Conundrum dengan orkestrasi, suasana berubah menjadi mistis gitu. Atmosfer juga menjadi magical. Jadi kayak magical gitu, mistis. Terus pada saat itu juga penonton tuh kayak hanyut dalam suara, visual panggung, dan juga lighting yang diakurasi sedemikian rupa. Dan juga menurut Sessner, saat liminal space diciptakan, performa aman untuk eksplorasi emosi, identitas, bahkan kadang perilaku ekstrem, karena hal tersebut telah dibingkai oleh aturan konser, yaitu adalah temporary safe space ya, yang bermakna tempat segala hal bisa gitu, bahkan hal-hal yang lebih ekstrim, tapi tetap aja ya kayak masih terkendali. Jadi tetap terkendali karena aturan mainnya juga. Jadi begitu konser usai, semua orang balik ke identitas harian mereka, bawa pengalaman-pengalaman yang terjadi di konser itu, pengalaman transformasional itu yang khas hanya dari ruang liminal ini, maksudnya di lingkup konsernya aja. Dan juga bagaimana sih ritualisasi dalam musik modern. Jadi kenapa ritual dan liminalitas itu penting dalam ranah musik modern? Karena hal tersebut tuh bisa dapat kayak membangun rasa kebersamaan, memperkuat identitas kolektif, dan juga memberikan pengalaman yang magis gitu, yang hanya ada tuh dan juga ditemukan di lingkup konsernya aja. Jadi sebenarnya kekuatan konser The Sigit di Gelora Bung Karno ini adalah adalah pada kemampuan para member bandnya, vokalis, termasuk yang paling vital itu vokalis,
mengubah membangun ruang liminal mereka dan bisa menyalurkan ruang tersebut dengan ruang liminal para penonton gitu. Jadi seperti kayak jatuhnya sih lebih kayak tempat pelarian, pertemuan juga, dan bisa juga dan transformasi publik urban menjadi komunitas yang guyup dan penuh energi gitu. Dan juga menurut Sessner, performa terbaik itu memang terjadi ketika ritual lalu juga aturan lalu main dan kebebasan tuh kayak bertemu gitu di satu titik. Jadi konser musik ini tuh mungkin bisa dibilang ya salah satu contoh nyata di mana ritual yang bisa dibilang ritual yang kuno bisa emerge, bisa kawin gitu. Jatuhnya bisa kasarnya bisa kawin dengan pertunjukan yang lebih modern gitu. Jadi hal ini juga kayak menghasilkan kayak pengalaman yang bukan sekedar hiburan aja, tapi bisa juga menjadi pemaknaan yang mendalam gitu. Nah, jadi ritual dalam konser The Sigit di GBK ini tuh adalah semacam pengalaman liminal yang dimana bisa menyatukan performer dan fans dalam suatu ruang dan waktu, lalu mengaburkan batas identitas mereka serta serta meninggalkan kesan emosional dan simbolik yang powerful gitu. Nah, jadi mungkin dari beberapa kalian yang nonton gitu ya pernah hadir atau kayak ngeliat itu di Reels TikTok atau di YouTube Shorts mungkin. Jika pernah hadir kayak di konser tersebut atau lihat proses seperti ini maksudnya, mungkin kalian tuh bisa ngerasain lebih ngerasainnya tuh kayak lebih dari sekedar nonton band doang nih, idola gitu kan. Kayak dimana tuh rata-rata orang-orang yang menonton genre-genre lain atau band-band lain itu yang dimana mereka cuman sing along bareng gitu kan. Tapi di konser genre ini terutama The Sigit itu kayak mereka nggak nyanyi tapi mereka tuh bisa bikin konser ini lebih pecah gitu Pak, dengan cara ya tadi moshpit, lompat-lompat, terus melakukan hal-hal apa aja yang ekstrim dah, tapi ya itu balik lagi tetap ada aturan mainnya gitu. Jadi sebenarnya konser ini tuh bisa dibilang adalah upacara pelarian dan pertemuan. Ya begitulah menurut teorinya si Sessner sih. Dan ya mungkin maksudnya sharing saya tuh terhadap hal ini tuh sampai situ aja. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini, dan juga semoga kalian sehat selalu, dan bye bye.